Katanya lantai 4 rumah sakit ini sudah puluhan tahun diblokir. Tapi suatu malam, seorang perawat baru nekat naik ke atas. Dan apa yang dia lihat membuatnya tak pernah sama lagi. Di tengah hiruk-pikuk Surabaya, berdiri sebuah rumah sakit tua yang sampai sekarang masih dipenuhi pasien. Dari luar, bangunannya tampak kokoh meski catnya mulai mengelupas di beberapa sisi. Tapi ada satu hal yang selalu menarik perhatian orang, lantai 4. Lantai itu sudah puluhan tahun dikosongkan dan diblokir. Siang atau malam, selalu gelap gulita. Tak banyak yang tahu alasan sebenarnya. Konon dulu pernah ada kebakaran kecil di sana. Ada juga yang bilang, seorang pasien meninggal dengan cara yang aneh, dan setelah itu banyak kejadian ganjil hingga lantai itu ditutup total. Semua staf dilarang keras naik, dan pengunjung pun hanya berbisik penuh rasa penasaran. Namanya Sinta, seorang perawat muda yang baru saja diterima di rumah sakit itu. Baru 2 minggu bekerja, ia sudah mendengar banyak cerita seram tentang lantai 4. Tapi Sinta bukan tipe orang yang mudah percaya begitu saja. Paling cuma cerita untuk menakut-nakuti perawat baru, pikirnya. Namun malam itu, saat sedang jaga malam, ia mendengar sesuatu yang tak biasa. Suara langkah kaki, pelan, berat, dan jelas datang dari atas. Sinta menahan napas. Tangannya sedikit gemetar. Rasa takut dan penasaran bercampur jadi satu. Mungkin ada kucing, pikirnya. Tapi kucing mana yang bisa menginjak lantai kosong dan menghasilkan suara langkah seperti itu? Malam semakin sunyi. Rekannya yang lain tertidur di kursi panjang. Sinta menatap ke arah tangga darurat yang menuju lantai 4. Hatinya berdebar kencang. Akhirnya rasa penasaran menang. Sambil membawa senter kecil, ia melangkah menuju tangga. Suara detak jantungnya sendiri terdengar begitu keras di telinganya. Anak tangga demi anak tangga ia naiki. Sampai akhirnya, ia berdiri di depan pintu menuju lantai 4. Pintu besi itu tampak tua, penuh debu dan bercak karat. Rantai besar melilit pegangan pintu, tapi anehnya, rantai itu tidak dikunci rapat. Dengan tangan gemetar, Sinta menarik rantai itu. Perlahan, pintu terbuka, menimbulkan suara berdecit panjang yang membuat bulu kuduknya meremang. Begitu masuk, bau apek dan lembab langsung menusuk hidung. Hanya cahaya senter yang menari di dinding retak dan lantai kotor. Spray putih yang menutupi ranjang-ranjang tua tampak menguning, beberapa sobek tak beraturan. Seolah waktu berhenti di tempat ini. Sinta menelan ludah, menelusuri lorong panjang yang sunyi. Tiba-tiba ia mendengar suara lirih, seperti tangisan seorang wanita. Langkahnya terhenti. "Halo? Ada orang di sana?" bisiknya pelan. Tak ada jawaban. Suara tangis itu terdengar semakin jelas. Dengan hati-hati, ia melangkah lebih dekat. Dari ujung lorong yang gelap, ia melihat sosok wanita berambut panjang duduk membelakangi. Bahunya terguncang, seolah benar-benar menangis. "Suster? Anda baik-baik saja?" Suara Sinta bergetar. Tak ada sahutan. Perlahan, wanita itu menoleh. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap, dan perlahan bibirnya melengkung menjadi senyuman lebar yang sangat tidak wajar. Tubuh Sinta kaku. Kakinya terasa berat untuk digerakkan. Dalam sekejap, pintu di belakangnya tertutup keras, menimbulkan suara menggelegar di lorong. Suara tangisan berubah menjadi tawa lirih yang menggema. Sinta terperanjat, membalikan badan dan berlari ke arah tangga darurat. Nafasnya terengah-engah, dadanya terasa sesak. Langkahnya terburu, hampir terpeleset. Sampai akhirnya ia berhasil turun kembali ke lantai bawah. Di ruang perawat, rekan-rekannya terbangun karena suara langkah terburu-buru Sinta. "Kamu dari mana? Kenapa pucat begitu?" tanya salah satu dari mereka. Dengan nafas masih tersengal, Sinta menjawab, "Aku ke lantai 4. Wajah rekan-rekannya langsung berubah. Salah satu dari mereka menatap Sinta serius. "Sinta, lantai 4 sudah dikunci puluhan tahun. Kamu gak mungkin bisa ke sana." "Tapi rantainya gak dikunci. Aku benar-benar lihat ada seorang wanita di sana." Sinta bersikeras. Mereka menggeleng. Setiap malam rantai itu dicek, dan selalu terkunci. Malam itu, Sinta sulit memejamkan mata. Ia terjaga di ranjang, terus terbayang wajah wanita berambut panjang itu. Dan ketika akhirnya ia terlelap, ia bermimpi aneh.
Dalam mimpinya, wanita itu berdiri sangat dekat, menatapnya dengan mata kosong dan senyum menyeramkan. Perlahan, wanita itu berbisik di telinganya, "Sekarang kamu sudah lihat aku, kamu tak akan pernah bisa melupakan." Pagi harinya, pihak rumah sakit memutuskan memeriksa lantai 4 bersama-sama. Mereka naik bersama tim keamanan. Namun ketika tiba di depan pintu lantai 4, rantai besi itu tampak masih utuh, terkunci rapat dan berdebu tebal, seolah tak pernah disentuh siapapun. Semua bingung. Tidak ada yang menemukan tanda-tanda ada orang naik semalam. Tapi tepat di depan salah satu ruangan di lantai 4, mereka menemukan satu benda yang membuat semua terdiam. Sebuah senter milik Sinta yang jatuh di sana. Wajah Sinta langsung pucat. Tangannya gemetar. Ia yakin betul tak mungkin senter itu bisa ada di sana kalau ia tidak benar-benar naik semalam. Sejak kejadian itu, Sinta berubah. Rekan-rekannya mulai memperhatikan ia sering termenung. Terkadang berbicara sendiri seolah ada yang diajak bicara. Kadang ia tersenyum sendiri, lalu menangis tanpa alasan. Hingga akhirnya, Sinta memutuskan untuk berhenti bekerja. Ia tak pernah menceritakan dengan jelas apa yang benar-benar ia lihat malam itu. Hanya satu kalimat yang selalu ia ulang setiap kali ada yang bertanya. Dia masih di sana, menunggu orang lain naik. Lantai 4 tetap dikunci hingga kini. Tak ada yang berani lagi mencoba membukanya. Tapi ada satu cerita yang sering terdengar dari petugas kebersihan dan satpam yang berjaga malam. Mereka mengaku, kadang mendengar suara tangisan lirih dari atas, atau melihat bayangan wanita berambut panjang di jendela lantai 4 yang gelap. Dan jika kau melewati rumah sakit itu pada malam hari, cobalah tengok ke atas. Siapa tahu kau melihat sesosok wanita berdiri diam, menatapmu, seolah menunggu kau datang dan menemani kesunyiannya. Karena katanya, lantai 4 rumah sakit ini memang sudah lama ditinggalkan manusia, tapi tidak pernah benar-benar kosong.